Halo, saya Siti Jairia, mahasiswa postgraduate program di London School of Public Relations, Jakarta. Pada video sebelumnya, saya telah mempresentasikan proposal saya yang berjudul Culture Shock dalam Interaksi Komunikasi Antarbudaya, studi kasus pada mahasiswa Papua di Universitas Surya. Nah, setelah mendapatkan review dari Pak Arno dan juga dosen pembimbing tesis saya Pak Budi, berikut disampaikan hasil revisi ini. Indonesia merupakan bangsa yang majemuk yang terdiri dari berbagai suku atau etnis yang tersebar di seluruh Nusantara. Papua, Batak, Jawa, Sunda, Baduy, Dayak merupakan sebagian kecil saja dari suku-suku yang ada di Indonesia. Tiap etnik mempunyai bahasa masing-masing yang digunakan dalam berkomunikasi. Selain bahasa, adat istiadat dan kebiasaan berbeda satu sama lain dengan masyarakat lainnya dari setiap wilayah. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, terjadinya perkembangan dalam berbagai bidang, diantaranya pendidikan dan juga karir, menuntut individu berkunjung dan bahkan menetap di wilayah lainnya dan memungkinkan terjadinya pertemuan antar budaya, sehingga komunikasi dan interaksi antar budaya tidak dapat terhindarkan. Dalam interaksi komunikasi antar budaya ini, seringkali individu mengalami beberapa kendala untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Bisa dalam hal kesulitan berkomunikasi karena perbedaan bahasa, tidak cocok dengan makanan daerah setempat, perbedaan kebiasaan serta adat istiadat yang seringkali membuat seseorang canggung dan bahkan tidak betah di lingkungan barunya. Kendala-kendala ini sering disebut culture shock. Nah, kemudian apa sih culture shock itu? Culture shock merupakan keadaan mental yang datang dari transisi yang terjadi ketika Anda pergi dari lingkungan yang Anda kenal ke lingkungan yang tidak Anda kenal dan menemukan bahwa pola perilaku Anda yang dulu tidak efektif. Culture shock juga ditimbulkan oleh kecemasan yang disebabkan oleh kehilangan tanda-tanda dan lambang-lambang dalam pergaulan sosial. Tanda-tanda tersebut meliputi 1001 cara yang kita lakukan dalam mengendalikan diri sendiri dalam menghadapi situasi sehari-hari. Berdasarkan para penelitian yang telah dilakukan melalui wawancara kepada salah satu mahasiswa asal Papua yang bernama Sophia Tabisu, terindikasi terjadinya culture shock oleh mahasiswa Papua. Kedatangannya ke Tangerang untuk berkuliah di Universitas Surya merupakan pengalaman pertamanya keluar dari Papua, sehingga banyak hal yang belum dipahaminya. Butuh waktu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya ini. Kesulitan masalah bahasa ketika berkomunikasi dengan teman-teman di kampus, kesulitan menerima penjelasan dari dosen, hingga membutuhkan penyesuaian dalam gaya berpakaian. Sophia mengatakan beberapa hal tersebut sempat membuatnya merasa cemas, tidak percaya diri, dan merupakan masa-masa terberat ketika itu. Kendala dalam komunikasi ini juga disampaikan oleh beberapa dosen pengajar. Salah satunya adalah Ibu Wetgiarti, yaitu pengajar matrikulasi matematika. Beliau mengatakan bahwa perlu dilakukan pendekatan lebih terhadap mahasiswa Papua agar proses penyampaian pesan atau pelajaran dapat dipahami dengan baik. Salah satunya adalah melalui penggunaan kata-kata atau kalimat dasar yang lebih mudah dipahami. Contohnya ketika menggunakan kata dibagi, maka pemahaman mereka adalah diberikan kepada orang lain, padahal maksudnya adalah pembagian. Culture shock menimbulkan kecemasan hingga frustasi dengan tingkat berbeda pada setiap orang. Sebagian dari mereka mungkin berhasil menyelesaikan diri dengan baik melalui proses akulturasi berdasarkan tahap-tahapnya. Tapi sebagian lainnya benar-benar mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri, seperti gejala-gejala sulit tidur, mudah marah, reaksi yang berlebihan terhadap hal-hal kecil, prestasi yang menurun hingga keinginan memuncak untuk kembali ke kampung halamannya. Bagi pelajar atau mahasiswa, kondisi ini tentu dapat mengganggu proses belajar. Dalam tahap tertentu mungkin saja membuat mereka memutuskan berhenti belajar atau berkuliah. Kegelisahan terbesar bagi penderita culture shock biasanya adalah bagaimana harus berkomunikasi. Berkomunikasi dengan orang lain dengan budaya yang berbeda seringkali menemui kendala-kendala yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, seperti penggunaan bahasa, lambang, norma-norma yang berlaku dalam masyarakat masing-masing. Dapat disimpulkan bahwa culture shock merupakan penghambat dalam komunikasi antar budaya. Di sisi lain, komunikasi merupakan jalan keluar yang dibutuhkan dalam mempelajari budaya.
Oleh karenanya, komunikasi antar budaya sangat menarik untuk dipelajari demi membangun komunikasi yang efektif di antara orang-orang yang berbeda budaya, sehingga menimbulkan kesepahaman bersama dan mempermudah proses adaptasi setiap individunya di lingkungan tempat tinggal, sekolah, kampus, hingga tempat kerja, juga memberi pengaruh positif bagi institusi. Setelah penjelasan latar belakang masalah, maka kita dapat merumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana mahasiswa asal Papua menyesuaikan diri dengan sistem pendidikan dan interaksi sosial dengan lingkungan baru di Universitas Surya. Kemudian, bagaimana mahasiswa Papua mengatasi culture shock agar bisa bertahan dalam lingkungan budaya baru. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap bagaimana mahasiswa asal Papua menyesuaikan diri dengan sistem pendidikan dan interaksi sosial dengan lingkungan baru di Universitas Surya, dan menganalisa mahasiswa Papua mengatasi culture shock agar bisa bertahan dalam lingkungan budaya. Selanjutnya kita memasuki bab 2, yaitu kerangka teoritis. Pada bab ini akan terdiri dari kajian pustaka, yaitu penelitian terdahulu, kerangka teoritis termasuk di dalamnya interaksi komunikasi antar budaya, culture shock, dan akulturasi. Serta yang terakhir adalah teori yang digunakan, yaitu Anxiety Uncertainty Management Theory. Pada kajian pustaka, penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Sherman Zane pada tahun 2012 dan telah diterbitkan dalam Exposure Journal of Advanced Communication volume 2 nomor 1 tentang komunikasi antar budaya, sebuah alternatif dalam pemecahan masalah interaksi sosial. Diketahui bahwa komunikasi antar budaya membantu aktor-aktor atau pelaku-pelaku baik individu maupun kelompok dalam menghadapi masalah perbedaan budaya. Sebagai individual, masalah sosial di sini dapat dipecahkan melalui analisis komunikasi antar budaya dengan pendekatan komunikasi interpersonal dan akulturasi. Sedangkan masalah sosial dalam aspek kelompok dapat dipecahkan melalui analisis komunikasi antar budaya dengan pendekatan komunikasi massa dan konsep perubahan sosial difusi inovasi. Kemudian kerangka teoritis yang pertama adalah interaksi dalam komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya terjadi ketika anggota dari budaya tertentu menyampaikan pesan kepada anggota dari budaya yang lain. Interaksi dalam komunikasi antar budaya menjelaskan tantangan yang harus kita hadapi ketika menjadi komunikator yang efektif saat ini. Kemudian kita masuk ke culture shock. Culture shock merupakan keadaan yang ditimbulkan oleh rasa gelisah sebagai akibat dari hilangnya semua tanda dan simbol yang biasa kita hadapi dalam hubungan sosial. Berikut adalah tahap-tahap culture shock yang digambarkan dalam kurva U. Fase yang pertama adalah optimistic phase. Fase ini digambarkan sebagai fase kegembiraan, harapan, serta euforia. Fase berikutnya adalah cultural problem. Fase ini berkaitan dengan masalah yang timbul dengan lingkungan baru. Fase yang ditandai dengan rasa kecewa, ketidakpuasan, dan segala sesuatunya dirasa sangat mengerikan. Fase yang berikutnya adalah recovery phase. Fase ini digambarkan dengan kondisi di mana individu mulai mengerti mengenai budaya barunya. Dan yang terakhir adalah adjustment phase. Fase ini ditandai dengan terjadinya akulturasi. Penelitian ini akan menggunakan Anxiety Uncertainty Management Theory. Teori ini menggunakan konsep orang asing untuk menjelaskan komunikasi interpersonal yang terjalin antara dua individu dengan latar belakang budaya yang berbeda, yang mencoba untuk diterima secara tetap atau paling tidak diterima, ditolerir oleh kelompok yang sedang didekati dalam lingkungan yang baru. Teori ini berhubungan dengan cara-cara kita mengumpulkan informasi tentang orang lain, mengapa kita melakukannya, dan apa yang kita dapatkan ketika melakukannya. Fokusnya adalah pada cara-cara individu memperlihatkan lingkungan sosial mereka dan lebih mengenal diri mereka juga orang lain melalui interaksi. Kegagalan dan kurangnya adaptasi dalam situasi-situasi antar budaya sangat bergantung pada ketidakpastian dan kecemasan. Semakin sedikit yang diketahui, kita akan semakin cemas dan akan semakin tidak efektif dalam situasi-situasi antar budaya. Kecemasan dan ketidakpastian berhubungan dengan seluruh sifat-sifat komunikasi, perilaku, dan pola-pola, serta kombinasi ini mempengaruhi apa yang kita lakukan dalam percakapan dengan orang-orang yang tidak kita kenal. Berikut ini adalah garis besar kerangka konseptual dalam penelitian ini.
Selanjutnya memasuki bab 3, yaitu metode penelitian. Pada bab ini kita akan membahas metode pengumpulan data, teknik verifikasi informasi, objek penelitian, teknik analisis, dan keterbatasan penelitian. Ada sedikit revisi pada metode pengumpulan data, yaitu ada penambahan pada penggunaan FGD untuk pengambilan atau pemilihan informan. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus karena penulis ingin mencari informasi apa yang terjadi di dalam fenomena komunikasi antar budaya yang menyebabkan terjadinya culture shock. Bagaimana komunikasi antar budaya membantu mereka beradaptasi dengan lingkungan dan budaya baru. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif, di mana pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menjelaskan atau menginterpretasikan suatu fenomena dengan menggunakan kata-kata tanpa harus bergantung pada sebuah angka. Penelitian ini akan menggunakan Anxiety Uncertainty Management Theory. Teori ini menggunakan konsep orang asing untuk menjelaskan komunikasi interpersonal yang terjalin antara dua individu dengan latar belakang budaya yang berbeda, yang mencoba untuk diterima secara tetap atau paling tidak ditolerir oleh kelompok yang sedang didekati dalam lingkungan yang baru. Kegagalan dan kurangnya adaptasi dalam situasi-situasi antar budaya sangat bergantung pada ketidakpastian dan kecemasan. Semakin sedikit yang diketahui, kita akan semakin cemas dan akan semakin tidak efektif dalam situasi antar budaya. Berikut ini adalah garis besar kerangka konseptual dalam penelitian ini. Teknik verifikasi informasi dilakukan dengan triangulasi, yaitu penggabungan beberapa metode pengumpulan data dalam penelitian yang dilakukan secara linear atau secara silang. Untuk menguji apakah data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sah dan benar, serta untuk mendukung derajat kepercayaan atau kredibilitas penelitian kualitatif ini. Berikut adalah beberapa macam triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu triangulasi sumber, triangulasi waktu, dan triangulasi metode. Fokus penelitian ini adalah culture shock, sedangkan unit analisis dalam penelitian ini adalah mahasiswa yang benar-benar berasal langsung dari Papua yang melanjutkan pendidikan di Universitas Surya. Teknik analisis dimulai dengan menganalisis berbagai data yang berhasil dikumpulkan peneliti di lapangan, mengklasifikasikannya ke dalam kategori-kategori data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi literatur, serta melakukan triangulasi dari berbagai sumber data tersebut. Teknik analisis data dapat dilakukan melalui struktur berikut. Demikian presentasi proposal tesis saya. Semoga telah mengalami perubahan yang berarti dan lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih atas dukungan dan semangat yang diberikan oleh Pak Rino dan rekan-rekan semua. Sampai jumpa.